Kalian mau jadi konten kreator, tapi bingung mau jadi konten kreator yang bagaimana? Intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Vandiwa. Dalam 5 menit ke depan saya akan menjelaskan tentang macam-macam konten kreator dakwah dan bagaimana dalam Islam. Kalau melihat realitas saat ini, konten kreator sangatlah dibutuhkan dalam berbagai aspek kehidupan. Mulai dari aspek sosial, aspek budaya, politik, ekonomi, bahkan hingga agama. Saat ini banyak sekali konten kreator berterbaran di media sosial, mulai dari YouTube, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Para konten kreator memiliki ciri khasnya masing-masing. Sebagaimana dalam satu jurnal yang berjudul Strategi Konten Kreator pada Dakwah di Media Sosial, menurut Senf MT tahun 2008 halaman 272, untuk menjadi seorang konten kreator diperlukan ide yang brilian untuk menarik followers. Dalam satu buku online yang berjudul Pemuda Milenial, disebutkan bahwa keterlibatan seorang konten kreator dalam mengeluarkan karya-karyanya tentu tidak lepas dari rasa tanggung jawabnya. Artinya, suatu informasi yang disebar pada khalayak umum tidak untuk maksud negatif. Kembali lagi, karena media ini salah satu akses yang semakin mempermudah siapa saja untuk menyajikan sebuah tontonan. Maka pihak-pihak yang membuat konten tersebut harus membuat konten yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai konten kreator dakwah, yang perlu diutamakan adalah bagaimana kontennya mampu menggembirakan, bukan menakut-nakuti. Sebagaimana mengutip salah satu dakwah Habib Hussein Ja'far Al-Hadar, yang mana beliau berkata, sahabat Nabi SAW, yaitu Mu'ad bin Jabal, ketika sebelum dakwah ke Yaman, beliau bertanya kepada Nabi SAW. Salah satunya kata Nabi adalah dakwah itu yang pertama menggembirakan, tidak menakut-nakuti. Media sosial yang kerap dijadikan sebagai media dakwah adalah media YouTube. Sebelumnya, YouTube mencatat jumlah penonton bulan terdaftar sebesar 1,5 miliar pada pertengahan 2017. Sampai saat ini, aneka konten di platform media sharing tersebut disaksikan oleh 1,8 miliar pengguna yang terdaftar di setiap bulannya. Sungguh merupakan jumlah yang sangat besar dalam penonton media sosial. Dikutip dari buku Pemuda Milenial. Lalu bagaimana macam-macam konten kreator dakwah dalam Islam? Berikut selengkapnya. Konten kreator dakwah pertama adalah konten kreator secara ceramah atau mau'idhah hasanah. Dalam hal ini banyak kita temui di channel-channel YouTube Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Husain Basyaiban, Ustadz Hanan Ataki, dan masih banyak lainnya. Tentu hal ini dibolehkan dalam Islam. Sebagaimana dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wa mau'idotil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan ila akhirih. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik atau mau'idotul hasanah, serta berdebatlah dengan cara yang baik. Untuk menjadi konten kreator dakwah secara mau'idhah hasanah ini caranya cukup mudah, tinggal berdakwah di depan kamera saja. Konten kreator dakwah yang kedua adalah melalui media podcast. Media podcast ini mulai banyak dilakukan oleh para konten kreator di media sosial, terutama di YouTube. Seperti channel YouTube Hussein Ja'far Al-Hadar dalam channel YouTube-nya Jeda Nulis atau Majelis Lucu Indonesia. Dakwah seperti ini sama halnya dengan tanya jawab, yang mana dihitung lebih efektif karena objek dakwah dapat mengajukan pertanyaan yang belum dipahaminya. Metode tanya jawab juga kerap diterapkan oleh Rasulullah SAW ketika berdakwah, yang dikenal dengan metode al-hiwar. Konten kreator dakwah yang ketiga adalah solo podcast. Hampir sama dengan podcast, namun bedanya di sini konten kreator lebih cenderung bercerita melalui pertanyaan yang diajukan followers di Instagram. Salah satu konten kreator yang menerapkan solo podcast ini adalah Depan Ruang Podcast. Konten kreator dakwah selanjutnya adalah dakwah gaming.
Ini digagas oleh salah satu konten kreator yaitu Ustadz Abi Asgakia di akun YouTube-nya MK Gaming. Beliau bermain game sambil berdakwah, bercerita tentang kisah-kisah sambil bercerita tentang baik buruknya game dalam Islam. Dalam hal ini, beliau memberikan nama programnya yaitu dengan nama Majelis Nurul Legend. Konten kreator yang selanjutnya yaitu Dakwah Bikers. Dakwah Bikers digagas oleh salah seorang ustadz yang bernama Alfi Alfandi bersama teman-temannya. Beliau membentuk komunitas ini pada tahun 2017. Saat itu disetujui oleh beberapa guru beliau, salah satunya adalah Habib Umar bin Hafid dari Yaman dan juga Habib Ahmad bin Ali Assegaf dari Jakarta. Dakwah Bikers ini adalah sekelompok pemotor yang melakukan touring kemudian berhenti di salah satu majelis, kemudian melakukan ceramah di tempat-tempat itu. Hal ini sama seperti yang dilakukan Rasulullah SAW ketika hijrah. Kemudian konten kreator dakwah yang terakhir adalah dakwah melalui film. Sadar atau tidak, film dapat mengubah pola hidup masyarakat. Alasannya adalah karena penonton ingin meniru tokoh yang ada dalam film tersebut. Apalagi kalau pemerannya adalah idolanya. Saat ini banyak sekali konten kreator yang memulai membuat film-film pendek yang bermaksud untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Salah satunya adalah channel Gontor TV, NU Online, atau konten-konten kreator lainnya. Dalam hal ini mereka membuat film yang mana film tersebut disetting untuk menyentuh hati para penontonnya. Sehingga penonton tergerak untuk mengikuti apa yang diperankan dalam film tersebut. Selain dalam berupa film pendek, konten kreator berupa film ada juga yang berbentuk dengan animasi. Salah satunya adalah milik channel YouTube Da Animasi. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja beberapa macam konten kreator dakwah di media sosial dan juga bagaimana menurut Islam. Itu saja dari saya, jangan lupa ikuti video-video selanjutnya. Saya Fandiwa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.